Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat malam. Mungkin yang di rumah sudah semangat kali. Mungkin yang di gereja masih kurang terdengar suaranya. Shalom, selamat malam. Nah gitu dong ya. Semestinya harus semangat. Karena hari Senin yang lalu baru liburan. Siapa tahu ada yang pergi bermanja-manja di puncak mungkin ya. Atau mungkin bermanja-manja ria di Bali dan boleh kembali lagi kerja. Boleh memberikan sebuah kekuatan. Semangat ya untuk kita boleh kembali lagi beraktivitas. Malam hari ini sama-sama kita masih di dalam seri 7 dosa maut. Hari ini kita belajar tentang kemalasan. Bapak Ibu, di malam hari ini, kalau saya katakan semua kita, baik yang hari ini ibadah onsite, baik yang di rumah mengikuti secara online, kalau saya bilang kita semua adalah orang malas, kita terima nggak? Kalau saya bilang kita ini orang malas, kita terima nggak? Mungkin saya pakai contoh ya nama. Kalau saya bilang Pak Albert malas, terima nggak? Kalau saya bilang Gladys malas, terima nggak? Kalau saya bilang kita semua yang hari ini hadir malas, kita terima nggak? Mungkin mulut-mulut netizen langsung kasih pembelaan ya. Pak Andrian sembarangan banget sih, kira-kira begitu. Nggak mungkin saya malas kalau saya hari ini pintar. Nggak mungkin saya malas kalau saya hari ini jadi orang sukses. Nggak mungkin kalau saya malas, saya bisa beli ini dan itu, bahkan bisa jalan-jalan sampai ke luar negeri. Syukur-syukur tidak ke luar angkasa ya. Dan bersyukur, kalau saya malas loh Pak Andrian, nggak mungkin saya bisa kuasai ini dan itu. Kalau mungkin kita rohaniwan. Kalau saya malas, nggak mungkin pelayanan selama ini bisa berjalan dengan baik. Atau mungkin Pak Andrian ini sembarangan loh ya. Saya nggak mungkin malas karena hari-hari ini saya sibuk. Oke, saya terima pembelaan dari Bapak Ibu mungkin yang tidak keluar atau mungkin yang tidak muncul di kolom komentar, tapi mungkin ada di hati yang bilang Pak Andrian seenaknya ngomong saya malas. Maka dari hari itu di malam hari ini kita perlu belajar, perlu menguji kita ini orang malas sependapat dengan perkataan kita atau kita ini ternyata memang benar-benar malas melalui pembelajaran firman Tuhan malam hari ini ya. Mari sama-sama kita akan belajar supaya kita bisa mengoreksi, bisa menguji, bisa mengintrospeksi kita ini termasuk atau tergolong orang malas atau orang yang rajin. Nah, yuk kita sama-sama kita boleh melihat dari pengertiannya dulu ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia kasih pengertian begini tentang malas. Malas itu katanya tidak mau bekerja atau tidak ingin mengerjakan sesuatu atau tidak bergairah, nggak ada gairah, tidak ingin mengerjakan sesuatu. Sampai di definisi yang pertama ini, kita bisa mengukur kita ini malas atau rajin. Mungkin kita akan bilang, Pak Andrian, kalau dari definisi yang pertama, saya masih tetap yakin bahwa saya ini orang rajin. Karena saya tidak bermalas-malas di rumah. Saya mengerjakan sesuatu, saya punya pekerjaan, saya bisa lakukan A, B, C, dan D. Tetapi kalau kita hanya bergantung kepada definisi yang pertama, maka sayang sekali saya harus bilang, pencuri juga rajin. Korupsi juga bisa dikatakan rajin. Kenapa? Karena mereka tidak tidur-tiduran di rumah. Mereka memikirkan sesuatu, mereka merencanakan sesuatu, supaya ketika mereka pergi, mereka bisa korup dan mereka bisa mengambil sesuatu untuk dicuri. Mereka tidak tidur-tiduran di rumah. Makanya kalau cuma sampai di definisi yang pertama, saya pikir kita bisa sama kali ya, sama kayak pencuri yang ya kita tetap masih bisa melakukan aktivitas. Dan pencuri juga bisa dikatakan rajin karena mereka bisa setiap malam memikirkan rumah yang mana yang boleh menjadi target untuk melancarkan aksi-aksi mereka. Tetapi mari kita belajar sekali lagi di dalam pengertian yang lain, di dalam bahasa Latin, supaya kita boleh memahami apa itu malas. Karena kalau cuma sampai di definisi yang pertama, stop, kita bisa langsung pulang, kita langsung bilang, hore, hari ini khotbahnya tidak menyentuh saya tetap orang rajin. Karena saya mengerjakan sesuatu dan malam hari ini saya punya gairah, sehingga saya tetap datang ibadah onsite, kira-kira begitu. Tapi kalau kita melihat dari definisi bahasa Latin, akedia, bukan Arkadia ya, Arkadia itu wilayahnya Bu Malvian. Akedia itu katanya, pengertian dari malas itu artinya tidak peduli, masa bodoh, tidak bertanggung jawab dengan tugasnya. Sampai di sini, pencuri menurut akedekia itu bisa berarti malas. Kenapa? Sekalipun pencuri melakukan pekerjaan ya, maksudnya dia jalan dari rumah mau pergi ke tempat yang dia ingin curi, tapi dia orang yang malas. Kenapa? Karena orang yang tidak mau bekerja,
masa bodoh. Sehingga dia berpikir mana yang paling cepat untuk bisa menghasilkan sesuatu bagi dia. Dan dia di bagian itu tidak peduli. Jadi akedia ini malas yang mengartikan tidak peduli, masa bodoh. Tidak peduli di bagian ini tidak sekedar berbicara mengenai tidak peduli, tidak mau kerja. Tapi berbicara mengenai kita yang semestinya punya tanggung jawab untuk bisa jadi berkat. Tapi kita masa bodoh, kita nggak peduli. Mungkin kita bekerja, tapi ada nggak waktu kita bekerja kita peduli dengan orang lain? Ada nggak waktu kita melakukan sesuatu, kita tetap peduli dengan orang lain? Nah, sampai di sini, kalau kita menjadi orang yang masa bodoh, tidak peduli, kita adalah orang yang malas, sekalipun kita mengerjakan sesuatu. Satu kali, saya sharing ya, ada satu orang Kristen, sharing begini. Dia lagi kepengen makan sesuatu, pengen banget makan sesuatu. Betul-betul pengen makan sesuatu. Ini kisah nyata, pengen makan sesuatu. Tetapi yang dia pengen makan itu, ada di negara tetangga, tidak ada di Indonesia. Karena dia kepengen, dia bela-belain di hari itu, dia berangkat hanya untuk makan makanan itu. Lalu dia pulang, tentu dengan bahagia ya. Kalau kita lihat ini salah gak sih? Mungkin bagi kita gak salah ya, karena itu kan uang dia ya. Itu uang dia mau pergi kemana, dia mau makan apa, dan dia mau balik langsung di hari itu, it's okay ya. Ini gak masalah. Ini uang dia. Sekalipun dia mungkin pergi naik pesawat yang mahal dan dia pulang, it's okay, ini uang dia. Tetapi mari kita lihat satu kutipan yang saya ambil dari salah seorang artis. Artis ini bukan orang Kristen, tapi kutipan dia, saya suka perhatikan ketika dia wawancara, ketika dia ngomong sesuatu. Itu satu perkataan yang tidak masa bodoh, satu perkataan yang bagi saya manusiawi, dan kita orang Kristen perlu belajar dari dia. Coba kita lihat siapa dia. Cinta Laura. Saya bacain ya. Dia bilang begini. Aku mikir gini. Misalnya tas branded harganya 30 juta. Misalnya dia bilang. Bayangkan berapa keluarga atau anak yang bisa aku sekolahin atau kasih makan dengan uang 30 juta. Dan aku pakai uang 30 juta buat beli tas. Itu nggak sepadan. Sampai di sini waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya sungguh malu ya. Saya sungguh malu karena kadang-kala ada banyak orang Kristen menganggap uang dia punya dia dari hasil kerjanya. Ya, yang memang punya kita. Tapi coba kita menempatkan diri kita di dalam kondisi di mana kita sadar, ya ini uang kita, hasil kerja kita, tapi bagaimana saya bisa memaksimalkan uang ini? Tentunya begitu ya. Kalau kita lihat bagian ini, sungguh malu karena ada orang yang bukan orang Kristen tapi punya pemikiran yang tidak menciptakan kesenjangan. Tapi dia mau pakai uang dia, memikirkan tidak masa bodoh untuk peduli kepada sesama. Jadi bukan cuma rajin bekerja, tapi ada sikap kepedulian. Karena ada tugas dan tanggung jawab kita sebagai makhluk sosial untuk saling apa? Memperhatikan sesama pada bagian ini. Saya nggak usah jawab terlalu panjang. Saya akan tampilkan satu kutipan lagi, bilang begini. Henry Nouwen, ya, seorang tokoh yang sangat terkenal di kalangan Kristen, dia bilang begini. Para pemimpin Kristen selalu mencari kekuasaan, politis, ekonomi, moral, termasuk di gereja, dan spiritual. Tetapi tujuannya supaya dapat memenuhi keinginan semata. Tapi pada saat yang bersamaan, bicara terus tentang atas nama Yesus, yang justru Tuhan Yesus melepaskan kekuasaan ilahinya dan mengosongkan dirinya untuk menjadi sama seperti kita. Pada bagian ini saya belajar kalau Tuhan hari ini hidup, Tuhan bagaimana ya? Kalau Tuhan hari ini hadir di tahun 2022 dan punya harta 5M, dia mau pakai buat apa ya? Tuhan hari ini mau pakai celana harga berapa ya? Tuhan hari ini mau pakai mobil, baju, handphone harga berapa ya? Saya pikir-pikir iya ya Tuhan ya. Kadang-kala sampai ke hal-hal kecil kita nggak perhatikan. Dan kita pikir, it's okay itu punya saya. Tapi justru waktu saya memahami kata akedekia, di situ saya malu sekali. Kenapa? Karena kadang-kala bisa begini juga. Sampai ke hal-hal kecil kita bisa jadi orang yang masa bodoh. Tidak peduli dengan orang lain. Karena berpikir ini uang kita. Sikap yang masa bodoh. Sikap yang tidak peduli. Itu yang ditampilkan oleh kata akedekia. Bukan arkadia ya. Akedekia. Sampai di sini, kita termasuk orang yang mana? Orang yang malas atau orang yang rajin?
Orang yang malas atau orang yang rajin? Nah, untuk melanjutkannya, kita sekarang sama-sama belajar apa kata Alkitab tentang malas. Jadi udah 2 definisi ya. Kata Alkitab tentang malas itu ada banyak sekali. Tapi yang pertama yang coba saya temukan adalah remia. Itu artinya orang yang lalai, penipu, dan juga menganggur. Coba kita buka Alkitab. Amsal 12 ayat 27. Amsal 12 ayat 27 ya, kita buka. Saya bacakan buat Bapak Ibu ya yang onsite maupun yang ada di rumah. Orang malas tidak menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di sini dibilang orang malas tidak akan menangkap buruannya. Jadi kalau kita mau belajar malas, banyak sekali kata yang diungkapkan oleh Amsal pada bagian ini. Dan yang pertama yang saya temukan adalah orang malas itu menurut perjanjian lama dari kata remia itu artinya lalai, penipu, menganggur. Dan di Amsal ini menunjukkan betapa orang malas itu untuk mencari kebutuhannya, dia nggak mau. Untuk menangkap buruannya, dia nggak mau. Padahal ketika menangkap itu akan berguna kepada kebutuhan dia, makan dia. Tapi kata firman Tuhan, orang malas itu tidak akan menangkap buruannya. Di terjemahan yang lain bilang begini, dia sudah menangkap buruannya, tetapi dia tidak memanggang atau memasak hasil buruannya. Jadi sudah didapat, tapi tidak mau buat apa-apa terhadap hasil yang sudah diterima. Dibiarkan lalai, menganggur. Padahal untuk kebutuhan dia. Jadi itu orang malas kata Amsal. Orang yang lalai, orang yang menganggur, untuk kebutuhannya saja dia tidak mau melakukan. Bahkan ketika dia sudah dapat, di dalam terjemahan yang lain, sudah menangkap hasil buruannya, tapi dia tidak mau melakukan sesuatu terhadap hasil yang dia dapatkan. Ada nggak kita begini? Atau ada nggak kita menemukan orang-orang yang begini? Untuk kehidupannya dia saja, dia malas sekali. Padahal untuk keuntungan dia, buat makan dia. Atau dia sudah dapat, tapi dia tidak mengelola hasil yang dia dapatkan. Pertanyaannya bagi kita, kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena yang kedua, orang yang malas, asel, itu adalah orang yang banyak alasan. Tidak punya niat, tidak semangat. Dia tidak mengerjakan sesuatu karena banyak alasan. Coba kita buka di Amsal 26 ayat 13. Amsal 26 ayat 13. Sambil Bapak Ibu membuka atau mungkin ada yang sudah ketemu, saya tolong sekali lagi untuk baca ya. Amsal 26 ayatnya yang ke-13 bilang begini. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Jadi banyak alasan. Tidak mau mengerjakan sesuatu karena banyak alasan. Alasan itu timbul karena memang tidak punya niat untuk mengerjakan sesuatu. Jadi ada banyak alasan. Ada banyak alasan yang dilakukan oleh orang yang malas. Banyak alasan. Kenapa tidak mau bekerja? Karena banyak alasan. Bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Mungkin alasan itu juga bisa muncul karena memang dia nggak punya niat untuk bekerja. Nggak ada semangat untuk menyemangati dirinya sendiri. Dan akhirnya karena dia tidak mau bekerja dan banyak sekali alasan, kemalasan itu menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan, tidak disiplin, menolak untuk bekerja. Dari yang tidak mau bekerja, ditambah dengan banyak alasan, tidak ada niat, membuat dia akhirnya menjadi sebuah kebiasaan untuk tidak bekerja. Dan apa hasilnya? Dia menjadi orang yang malas, tidak disiplin. Firman Tuhan bilang begini di Amsal 19 ayat 15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita. Jadi karena kemalasan itu menjadi sebuah kebiasaan dan itu mengakibatkan hal yang buruk terhadap dirinya sendiri. Bagaimana dengan kita hari ini? Adakah kita seperti demikian yang menolak untuk bekerja, tidak mau mengelola hasil yang sudah didapat karena banyak alasan, padahal bisa. Dan yang ketiga, karena banyak alasan, banyak penolakan, akhirnya jadi kebiasaan yang membuat kita itu menjadi orang yang
enggak merasa bersalah kalau tidak melakukan sesuatu. Jadi tidur-tiduran aja. Tidur boleh tentunya. Tapi kalau kita berlebihan, sehingga kita tidak mengerjakan apa yang kita punya, itu yang salah. Maka di dalam perjanjian lama, ini pengertian-pengertian tentang malas. Dan kita boleh berefleksi, kita ada nggak di antara pengertian itu. Yang selanjutnya, malas di dalam perjanjian baru. Malas di dalam perjanjian baru ada dua kata. Yang pertama, oknere atau okneros. Yang kedua adalah argos, yaitu orang yang merepotkan, tidak aktif, mudah menyerah, kendor. Atau orang yang kedua itu orang yang sembrono, yang karena kemalasan dia tidak menghasilkan sesuatu, tidak efektif, egois. Kedua kata ini tidak hanya dipakai untuk menunjukkan sikap yang malas terhadap aktivitas jasmani. Tidak, tetapi kedua kata ini juga dipakai untuk menunjukkan kemalasan kepada aktivitas atau kepada tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal-hal rohani melalui kedua kata ini. Kita bisa melihat dua contoh di dalam perjanjian baru yang bisa menggambarkan kemalasan dari kedua makna kata ini. Yang pertama coba kita buka di Matius 25 ayat 14-30. Coba kita buka Alkitab. Matius 25 ayat 14-30. Kita baca ayat 14 aja sampai 18. Berganti-gantian ya. Baik yang onsite maupun yang di rumah boleh sambil juga bersuara. Saya yang ganjil, Bapak Ibu jemaat, rekan-rekan, saudara-saudara baca yang ayatnya yang genap ya. Oke, kalau sudah menemukan bisa dimulai dari Bapak Ibu ya, yang onsite maupun yang hadir di rumah. Sudah? 1, 2, 3. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Oke, kata talenta di sini tentu lebih berkaitan atau lebih menunjukkan kepada uang ya, bukan kepada bakat atau bukan kepada sebuah skill yang kita punya, tapi kepada uang. Mungkin kalau kita melihat kok ada angka yang beda-beda ya, antara 5, 2, dan juga 1. Sedikit sekali. Tapi di masa itu 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar, angka yang sangat besar. Sedangkan 1 dinar itu adalah 1 hari upah orang bekerja. Jadi untuk mendapatkan 6.000 dinar atau 1 talenta, berarti orang itu membutuhkan 6.000 hari bekerja. 6.000 hari bekerja. Jadi 6.000 hari bekerja sudah dikasih di depan kepada hamba-hamba yang menerima talenta itu. 1, 2, dan juga 5. Dan kita bayangkan 6.000 talenta itu kalau 1 tahun ada sekitar 365 hari, berarti mungkin sekitar 16-17 tahun kerja kali ya, untuk dia bisa mengumpulkan mendapatkan 6.000 dinar ya, kira-kira begitu ya. Kalau kita kalikan 365 kali 16 atau 17 bisa dapat 6.000. Jadi bayangkan waktu yang sedemikian panjang, tapi bagi tuannya itu dia rela memberikan 1 talenta kepada hamba yang menerima 1, 2, dan juga 5. Padahal itu harus didapatkan kalau bekerjanya itu di luar hari itu. Jadi harus bertahun-tahun lamanya bekerja supaya bisa mendapatkan harga 1 talenta atau 6.000 dinar. Coba sekarang kita kontekskan ke Indonesia. Hari ini di Jakarta berapa sih UMR? 4 jutaan ya. Hari ini di Jakarta mungkin UMR 4 jutaan. Kalau kita mungkin dikalikan dengan 17 tahun kerja ya kali ya. 4 juta kali 12 bulan kali 17 tahun kerja. Maka mungkin satu hamba itu kalau dia hari ini hadir di Indonesia ya, dia mungkin bisa mendapatkan uang sebanyak 800 juta sampai 1 miliar. Jadi ternyata jumlah 1 talenta itu besar sekali.
modal yang sangat banyak sekali yang diberikan oleh Sang Tuhan kepada hamba-hambanya. Baik 1, 2, dan 5 itu angka yang sangat fantastis, yang sangat besar, modal yang sangat gede. Tetapi apa yang terjadi? Dan apa respon dari hamba pertama, kedua, dan ketiga? Sebelum kita belajar apa responnya, kita kadangkala suka melewatkan satu kata di depan, yaitu kata dia memanggil hamba-hambanya. Dia memanggil hamba-hambanya. Dibilang ya, yang memanggil hamba-hambanya. Jadi ini perumpamaan tentang kerajaan Allah yang Tuhan umpamakan juga bagi kita sebenarnya. Jadi ada kata yang kadangkala suka terlewatkan. Dia memanggil hamba-hambanya. Sebelum kita bersyukur atau kita bersungut-sungut kepada Tuhan tentang 1, 2, dan 5 talenta, kita perlu bersyukur juga kalau kita sudah dipanggil, dijadikan hamba oleh Tuhan. Bayangkan di waktu itu, hamba-hamba atau budak-budak itu orang yang biasa aja ya. Budak itu kan seperti barang ya, yang tidak ada nilainya. Tapi tuannya mau beli, dijadikan jadi hamba dia. Dan pada waktu itu tuannya mau panggil hamba itu kan tergantung tuannya ya. Dari segitu banyak hamba, Tuhan panggil, itu hal yang bersyukur sekali. Sebelum kita menerima, saya pikir ada hal yang perlu kita syukuri lagi, yaitu apa? Kita dipanggil oleh Tuhan. Bayangin coba budak, atau kita ya, yang diupamakan oleh Tuhan Yesus. Orang berdosa, tapi dipanggil oleh Tuhan. Dikasih kepercayaan, bahkan diajak untuk kerjasama dengan Tuhan. Kalau pada waktu itu hamba kerjasama dengan Tuhan. Itu satu hal yang besar sekali. Hamba, budak yang gak bernilai, tapi diajak, dikasih sebuah kepercayaan, bahkan diajak kerjasama untuk mengembangkan apa yang Tuhan mau. Begitu juga kita hari ini. Kalau kita mau menempatkan diri kita sebagai budak, orang berdosa, tapi dikasih kepercayaan oleh Tuhan. Dan kita orang-orang yang brengsek ini, termasuk saya ya, diajak kerjasama dengan Tuhan. Allah yang Maha Kudus. Jadi sebelum kita bersyukur tentang 1, 2, 5, mari kita bersyukur juga tentang konsep panggilan Tuhan terhadap setiap kita. Yang Tuhan bisa panggil siapa saja, tapi Tuhan pilih kita jadi hamba-hambanya. Tuhan pilih Ibu Huni, Tuhan pilih saya, Tuhan pilih Pak Immanuel, jadi hamba-hambanya. Sebuah hal yang istimewa sekali yang saya pikir ini berkaitan dengan panggilan, sebuah privilege, hak istimewa, kesempatan yang berharga untuk bekerja bagi tuannya. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin bisa mengerti membawa harta yang berharga tentang kerajaan Allah tanpa di calling dulu sama Tuhan. Ya enggak? Kita calling dulu sama Tuhan kan? Baru Tuhan bilang kamu dikasih gini, kamu pergi bekerja. Maka saya pikir-pikir tanpa di calling, dipanggil, dijadikan hamba, maka tidak akan mungkin kita sampai kepada membawa harta yang berharga itu. Hari ini banyak orang yang mau ya kerjasama dengan orang-orang yang top, ya, yang hebat. Beberapa waktu yang lalu ada 2 hal yang cukup viral yang bertebaran di sosmed. Yang pertama ada pesohor-pesohor Indonesia pergi ke Amerika, datang ke kantornya Elon Musk. Waduh, sebuah kehormatan ya, sebuah kehormatan. Bisa datang ke orang yang sangat fenomenal, baik saham Tesla dan juga baik tentang Dogecoin. Kalau kita mungkin main kripto dan lain sebagainya, kira-kira gitu ya. Orang yang sangat fenomenal dan orang yang pasti ditunggu-tunggu dan orang-orang yang pengen datang ke dia pasti ingin adanya kerjasama. Karena ini orang luar biasa, orang kaya, orang yang begitu mempengaruhi, bahkan orang yang kadang-kala hanya dengan tweet dia, itu saham dan Dogecoin itu bisa naik. Jadi orang yang sangat luar biasa sekali. Dan orang berlomba-lomba untuk punya, atau untuk bisa diinvestasikan oleh Elon Musk. Kemarin juga ada presiden kita ya, pergi dengan rendah hati, datang ke hadapan Elon Musk. Dan Elon Musk juga menerima presiden kita Jokowi. Tentu pasti akan diajak kerjasama ke depannya dan pasti pengen Elon Musk itu berinvestasi di Indonesia. Dari bagian ini saja orang sudah senang ya. Apalagi di bagian perikop ini, yang kasih pekerjaan ke kita, yang panggil kita itu Tuhan. Kalau di dunia orang harus rendah hati datang untuk supaya dijamu, supaya menarik hati, supaya sang investor memberikan uang dia untuk tanam modal. Tapi kita Tuhan loh,
yang rendah hati datang cari kita, kasih modal itu buat kita, yang sama sekali kita nggak berharga. Tapi Tuhan kasih modal itu. Tuhan suruh bawa Andrian Injil. Tuhan suruh bawa pendeta Kon. Tuhan suruh bawa kita semua untuk mengembarkan Injil yang berharga itu. Bagaimana dengan kita hari ini? Kira-kira begitu. Nah, saya pikir orang juga yang berinvestasi, atau investor itu pasti akan berhati-hati untuk memberikan modal dia. Tapi pada bagian ini, kalau Tuhan mau bilang ke kita, Tuhan tahu nggak kita bisa gagal? Tahu. Tuhan tahu nggak kita pernah gagal? Tahu. Tapi Sang Tuhan rela menaruh kepercayaan kepada kita. Kepercayaan itu dalam terjemahan lain diberikan hak kepada kita. Harta yang melimpah kepada hamba-hambanya. Dia tahu kita bisa gagal. Dia tahu waktu mengemban tugas, kita juga bisa gagal. Tapi dia percaya loh sama saya dan saudara untuk mengerjakan harta ini bagi dia. Ada amin nggak? Makanya kalau kita belajar konsep ini, lalu kita malas, sungguh kita orang yang aneh. Kenapa? Karena kita ini umat pilihan Allah, nggak sembarangan. Dan Tuhan kasih kepada kita hari ini. Makanya respon hamba yang pertama dan kedua itu sungguh luar biasa. Rajin. Kalau kita mau menempatkan sebagai orang yang melayani, tahu bisa gagal dalam mengembalikan uang itu ya, laba. Bisa saja gagal. Tapi mereka tetap tekun mengerjakan tugas tanggung jawab itu. Tapi hamba yang ketiga malas. Tidak aktif. Banyak alasan. Bahkan marah sama tuannya dia kan. Dia marah balik sama tuannya dia. Dia nggak peduli terhadap apa yang dia dapatkan. Dan sang tuan bilang dia jahat. Tidak berguna. Sakit secara moral dan rohani. Karena ini bagian ini juga untuk kita ya. Kita yang gak kerja, yang gak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan kita bisa melihat kalau di Alkitab, si Tuhan memuji bukan karena hasil, tapi karena ada kesetiaan, ketaatan dari hamba-hambanya dia. Makanya pujian dia yang pertama dan kedua itu gak beda. Dia memuji bukan karena hasil, tapi karena melihat jadi lelah, jadi payah orang yang bekerja untuk dia. Maka bagaimana dengan kita hari ini? Apa yang sudah Tuhan kasih buat kita? Modal, kepercayaan, wilayah yang Tuhan sudah berikan. Sudah gak kita dengan rajin memanfaatkan kesempatan itu untuk kita apa? Membawa harta yang terbaik ini untuk jadi berkat dimanapun kita berada. Ada 3 pertanyaan yang sangat menjadi berkat bagi saya, yang boleh kita sama-sama refleksikan supaya 3 pertanyaan ini boleh mengukur kita sudah gak mengembangkan harta dengan baik, apapun modal dengan baik untuk Tuhan, kepercayaan itu. Ada 3. Yang pertama adalah mission. Sudah nggak kita dalam mengerjakan ini, kita punya nih, atau kita sudah nggak menghubungkan pekerjaan kita dengan misinya Tuhan. Harta yang kita bawa, berita yang kita bawa, sudah nggak terhubung dengan pekerjaan kita hari ini. Atau kita hanya sekadar cari cuan. Makanya kemarin webinar misi dan pembinaan kan bukan sekadar cuan. Ke anak-anak kita hari ini mau kuliah kemana? Jangan cuma kasih waktu ke mereka untuk kuliah ke sana kemari, tapi ajar mereka waktu mereka kuliah. Dan mereka sukses dalam kuliah, mereka bekerja, bukan cuma cari cuan. Tapi bagaimana misi Allah boleh dinyatakan melalui mereka. Yang kedua, sudah nggak dalam pekerjaan, apa yang Tuhan kasih kepada kita? Kita mengekspresikan kasih kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Yang terakhir, sudah nggak atau kebutuhan finansial siapa yang kita penuhi melalui hasil talenta yang Tuhan berikan kasih kepada kita hari ini. Ini 3 pertanyaan yang boleh menjadi pertanyaan bagi kita hari ini. Itu contoh yang pertama. Hamba yang tidak mengerjakan itu adalah hamba yang malas, jahat, yang tidak bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Dan tidak mengerjakan apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan. Malahan dia marah balik Tuhannya. Contoh yang kedua, yang pertama adalah orang yang sudah terima, dipanggil, tapi nggak mau bekerja. Padahal ini berita yang sangat penting. Tapi contoh yang kedua, kita boleh sama-sama lihat dari Wahyu 3 ayat 14-12. Coba kita buka Alkitab. Wahyu 3 ayat 14-22. Oke, kalau sudah saya bacain aja ya. Wahyu 3 ayat 14-22. Jemaat di Laodikia. Dan dituliskanlah kepada malaikat
jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Satu ayat lagi saya bacakan. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jadi pada bagian ini jemaat di Laodikia itu jemaat yang mengalami rasa puas. Rasa puas dan nyaman di dalam kondisi mereka. Mereka merasa sudah cukup baik, sudah oke, sudah kaya, nggak ada masalah dengan kehidupan mereka. Bahkan kota mereka itu kota yang kaya, kota yang makmur. Bahkan Laodikia itu kota yang terkaya di daerah Frigia. Semua oke, semua terlihat baik-baik saja dengan kondisi mereka, kondisi jemaat dan kondisi kota dan keuangan mereka yang sangat berlimpah. Sehingga mereka merasa oke, saya sudah kaya, saya nggak butuh apa-apa, saya cukup. Makanya di bagian itu Tuhan bilang, orang-orang di Laodikia itu orang-orang yang merasa rasa puas dan nyaman yang terjadi. Tapi yang menariknya di ayat 15 ada sebuah pernyataan yang sangat membuat orang-orang, bahkan kita hari ini boleh koreksi. Tidak ada pujian bagi jemaat Laodikia, tapi Tuhan bilang, aku tahu segala pekerjaanmu. Bayangin coba kalau itu dikatakan oleh Tuhan, kita mau minta pembelaan bagaimana? Loh, Tuhan tahu apa yang kita kerjakan, motivasi apapun yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Dan dibilang, Tuhan tahu, aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi tidak ada yang disembunyikan di hadapan Tuhan. Makanya di ayat 17 Tuhan bilang, kamu sesungguhnya itu orang yang melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Kenapa bisa begini? Karena ternyata mereka itu hidup di dalam kerohanian yang palsu, yang munafik, yang tidak lagi ada semangat, ada ketekunan, ada kerajinan untuk apa ya? Belajar melihat kondisi mereka. Jadi mereka rasa puas. Jadi jemaat Laodikia itu diikat oleh rasa puas dan rasa cukup yang palsu terhadap kondisi dan terutama terhadap kerohanian mereka. Mereka sudah oke, nyaman, kaya, seolah-olah itu menjadi hal yang tidak perlu lagi ada rasa haus dan belajar firman Tuhan. Sehingga Tuhan bilang, kamu itu sebenarnya orang-orang yang suam-suam kuku. Memuntahkan itu artinya Tuhan jijik. Tuhan jijik dengan kehidupan orang-orang jemaat di Laodikia. Hari ini kalau Tuhan lihat Andrian, Tuhan lihat kita masing-masing, Tuhan jijik atau Tuhan senang sama kita? Biarlah itu boleh menjadi sebuah koreksi kita hari ini. Maka kata suam-suam kuku itu artinya orang yang tidak lagi sepenuh hati. Tidak lagi bersungguh-sungguh. Tidak lagi punya gaya hidup yang totalitas. Untuk apa? Melayani, bekerja bagi Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan bilang, kamu harus bertobat, rendahkan hati. Bertobat, kembali lagi melihat. Menurut satu penafsir, dia bilang begini, kondisi jemaat di Laodikia itu jemaat yang acuh tak acuh. Tidak lagi serius menjadi murid Kristus. Bahkan melupakan Tuhan karena merasa sudah cukup nyaman dengan kondisi mereka. Bagaimana dengan kita hari ini? Saya jadi ingat slogan reformasi ya pada zaman itu ya. Gereja-gereja, orang-orang pada waktu itu sudah puas ya, sudah nyaman dengan kondisi mereka. Tapi tiba-tiba ada beberapa reformator, secara khusus Martin Luther ya, menyampaikan sebuah hal yang baik, benar, tapi karena orang sudah nyaman, sudah oke, ngapain lagi berubah? Ngapain lagi koreksi diri? Ngapain lagi introspeksi? Sudah baik kok. Tapi Martin Luther memakukan itu menjadi sebuah problem, di mana mereka perlu lagi melihat kondisi iman dan gereja mereka. Sehingga ada satu slogan yang saya pikir perlu hari-hari kita refleksikan ya, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Simpelnya adalah kita belajar sebagai gereja, sebagai anak Tuhan, untuk boleh punya semangat pembaharuan. Jangan merasa cukup, kita perlu setiap hari, perlu koreksi diri, introspeksi diri, lihat diri kita. Sudah nggak Tuhan Yesus masuk sampai ke hal-hal yang paling kecil? Karena saya yakin, saya juga, Bapak Ibu juga pasti punya banyak kebiasaan-kebiasaan. Dan kalau kita nggak jujur, kebiasaan itu bisa menjadi sebuah hal yang membuat kita jadi tidak bertumbuh dengan lebih baik. Kenapa? Ya sudah merasa nyaman, sudah oke. Saya kalau lakukan A, lakukan B, nggak apa-apa. Dan akhirnya itu tidak membuat kita merasa untuk perlu koreksi diri setiap saat.
Makanya Bapak Ibu, saya berharap kita punya kerajinan untuk boleh mengoreksi diri dan selalu ada semangat pembaharuan menuju serupa Kristus. Supaya kita tidak diperkatakan sama seperti jemaat Laodikia. Dan bagaimana sih Pak Andrian supaya kita menjadi orang yang tidak malas? Yang pertama adalah kita belajar untuk sadar dengan panggilan hidup kita. Kalau Tuhan ciptakan kita menurut gambar dan rupa Dia, berarti Tuhan mau kita sama dengan Dia. Dan Tuhan yang menciptakan kita adalah Tuhan yang kreatif, yang bekerja, yang memberkati kita dengan berkat yang banyak. Sehingga Dia bilang kepada kita, bukan tidur-tiduran. Ada waktu Sabat, ada tidur, tapi Tuhan bilang, penuhi bumi, berkuasa, dan taklukkanlah itu. Jadi ada 3 kata yang menuntut kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia ciptaan Tuhan, untuk bekerja, melakukan sesuatu lewat berkat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka kita sadar dengan panggilan kita, kita bekerja bagi Tuhan. Kalau Tuhan kita Allah yang bekerja, masa sih kita umatnya orang yang malas? Itu yang pertama, bekerja. Tapi yang kedua, bagaimana supaya kita nggak malas? Kita sadar bahwa segala sesuatu bukan dilakukan sekedar untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Supaya ketika kita melakukan sesuatu, kita nggak setengah-setengah hati, nggak totalitas, tapi kita belajar memberikan yang terbaik. Karena apa yang kita kerjakan, itu pekerjaan yang kita mau kerjakan untuk Tuhan. Satu perkataan dari Tyndale bilang begini ya, kalau Anda bandingkan tindakan dengan tindakan, ada bedanya. Cuci piring dan memberitakan firman Tuhan. Tapi di dalam menyenangkan Tuhan, itu nggak ada bedanya. Konteks dia bilang ini bukan membeda-bedakan sebuah pekerjaan. Tapi dia mau bilang, karena ada banyak orang berpikir untuk hal-hal yang sekuler ya, itu hal yang nggak berguna. It's okay kalau kita hari-hari hidup nggak usah lakukan untuk Tuhan. Nggak apa-apa, nggak sepenuh hati. Tapi kalau di gereja, sepenuh hati. Kalau mau khotbah, sepenuh hati. Tapi kalau di rumah, di aktivitas yang mungkin remeh-temeh, nggak usah rajin-rajin. Itu maksudnya. Tapi bagian tadi bilang, kita perlu belajar untuk rajin. Karena kita mengerjakan sesuatu buat Tuhan. Yang terakhir, sadar panggilan hidup, sadar kerja buat Tuhan, sadar malas itu dosa. Dan dosa pastinya bisa menghancurkan kita. Amin. Mari kita berdoa.